Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 17 ayat 1-9. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang, menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih, pada minggu ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita akan merenungkan tentang rahmat Tuhan demi kebahagiaan bersama dan kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya ialah, apa itu rahmat? Rahmat adalah anugerah pemberian Tuhan yang cuma-cuma bagi dan kepada setiap orang, entah mereka yang membuka diri terhadap rahmat itu, ataupun mereka yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri untuk menyatakan rahmat tersebut. Dalam kehidupan kita, rahmat Tuhan itu dianugerahkan kepada setiap kita dalam berbagai bentuk, entah itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, kekayaan, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Tujuan dari rahmat-rahmat itu ialah supaya setiap orang mengembangkannya untuk diri sendiri, sesama, supaya orang lain mengalami rahmat Tuhan, dan dengan demikian nama Tuhan terus dimuliakan di bumi dan di surga. Dalam kehidupan kita, ada sebagian orang yang sadar akan rahmat Tuhan yang mereka terima, lalu mereka mengembangkannya untuk diri sendiri
sesama dan terlebih demi kemuliaan Tuhan. Namun di sisi lain, sebagian orang yang menerima dan mengembangkan rahmat Tuhan itu hanya untuk diri sendiri. Misalnya, dalam pemerintahan, ada sebagian orang yang melihat jabatan dalam pemerintahan itu sebagai rahmat. Oleh karena itu, ketika mereka mendapat rahmat jabatan itu, mereka bersyukur. Mereka bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, dan melayani masyarakat dengan tulus demi mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan seluruh warga negara. Namun ada sebagian orang pula yang melihat jabatan dalam pemerintahan itu sebagai hasil kerjanya sendiri, sehingga setelah mendapat jabatan mereka memperkaya diri sendiri dan bukan bekerja untuk kesejahteraan bersama. Ada sebagian orang kaya yang juga melihat kekayaan sebagai rahmat dari Tuhan, sehingga dengan kekayaan itu mereka prihatin, peka dengan orang-orang miskin dan kecil di sekitar mereka. Sedangkan orang kaya yang tidak melihat kekayaannya sebagai rahmat itu, atau dia melihat kekayaan itu sebagai hasil usahanya sendiri, dia menimbun harta kekayaannya untuk dirinya sendiri dan hidup berfoya-foya, tidak peduli dengan orang-orang kecil dan miskin di sekitarnya. Di kalangan para ilmuwan pun demikian. Mereka yang melihat ilmu, pengetahuan yang mereka miliki itu sebagai rahmat, mereka mudah untuk membagikan kepada sesama yang lain. Tetapi ada sebagian ilmuwan yang tidak menyadari bahwa kemampuan, ilmu pengetahuan yang mereka miliki adalah rahmat dari Allah, sehingga mereka menyimpan ilmunya hanya untuk diri sendiri dan tidak dibagikan kepada sesamanya. Begitu juga berkaitan dengan para pemimpin gereja, para pemimpin umat Allah. Banyak pemimpin umat Allah yang mereka sungguh menyadari akan rahmat yang mereka miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui diri sendiri maupun melalui gerejanya, sehingga dia sungguh menyadari lalu melayani umatnya dengan penuh kasih tanpa batas. Sedangkan para pemimpin gereja, para pemimpin umat Allah yang kurang menyadari akan rahmat Tuhan yang mereka peroleh, dalam prakteknya mereka menyembunyikan dan mencari kenyamanan sendiri. Mereka gunakan hanya untuk popularitas dan ketenaran dirinya sendiri. Mereka tidak berani untuk melakukan apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Itulah contoh-contoh orang-orang yang sadar akan rahmat Tuhan dan orang-orang yang kurang menyadari akan rahmat Tuhan yang mereka miliki. Para saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar tentang peristiwa di mana Yesus menyatakan kemuliaannya kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes di atas Gunung Tabor. Mereka bertiga melihat dan merasakan betapa indah, agung, dan membahagiakan rahmat kemuliaan itu.
Dan setelah melihat rahmat kemuliaan itu di atas gunung, sebagai manusia biasa, ketiga murid ini ingin menikmati rahmat kebahagiaan itu sendiri dan mengusulkan supaya mendirikan 3 kemah. Sebagaimana Petrus berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi para saudara dan saudari, keinginan dan usulan dari Petrus mewakili kedua saudaranya tidak sesuai dengan keinginan dan maksud Allah. Maka Allah menghampiri mereka dalam awan dan berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Ungkapan ini membuat mereka sangat ketakutan dan menyadarkan mereka untuk meninggalkan keinginannya menerima dan mencintai Yesus serta mendengarkan Yesus. Jadi para saudara yang terkasih, untunglah dengan perkataan Allah itu menggagalkan keinginan dan usulan Petrus yang mewakili kedua saudaranya. Dan peristiwa inilah yang membuat ketiga murid itu tetap setia mencintai dan mendengarkan Yesus. Peristiwa itu pula membuat mereka tetap kuat ketika Yesus meninggalkan mereka, dan mereka berani memberikan kesaksian dan keyakinan kepada banyak orang bahwa Yesus sungguh anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih, pada saat ini kita diajak untuk menyadari akan rahmat Tuhan yang cuma-cuma dianugerahkan kepada kita. Kita juga sadar bahwa rahmat itu bukan untuk diri saya sendiri atau diri setiap pribadi kita. Oleh karena itu, kita menerimanya dengan penuh syukur, dan dalam mengembangkan rahmat itu, kita tetap bergantung pada Yesus Putra Allah dan mendengarkannya, agar rahmat Tuhan itu kita terima dengan penuh syukur, kita kembangkan untuk sesama dan terlebih demi kemuliaan Tuhan Allah. Semoga Allah yang penuh kasih menganugerahkan rahmat-Nya kepada setiap kita untuk mengembangkan rahmat-rahmat yang kita miliki demi kebahagiaan bersama dan demi kemuliaan Tuhan. Semoga, ya semoga. Amin.